Halo guys, kembali lagi dengan saya bahas film di sini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu alur cerita film, yang mana film ini berkisah tentang seorang remaja yang bekerja di sebuah warnet dan terobsesi untuk menguasai ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Nah, obsesinya sendiri dilandasi untuk balas dendam dengan sekelompok hacker yang telah membunuh ayahnya. Jadi bagaimana kisah remaja tersebut untuk membalaskan dendam dari pembunuhan ayahnya? Mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan menampilkan seorang pria yang bernama Jaemin. Dia sedang berbicara dengan salah satu pria yang merupakan salah satu anggota dari Biro Keamanan Cyber. Sebagai info, ayah Jaemin ini sendiri merupakan seorang CEO di salah satu perusahaan. Dia mati karena dibunuh oleh salah satu peretas yang cukup handal. Peretas tersebut memiliki seribuan server, sehingga sangat sulit untuk melacak keberadaannya. Sebenarnya, Jaemin sudah menyewa seseorang untuk menangkap orang yang membunuh ayahnya. Namun, hingga kini hal tersebut tidak membuahkan hasil. Untuk itu, dari sini dia memutuskan untuk belajar dan mendalami ilmu yang berhubungan dengan dunia perhackingan. Dia pun pada akhirnya menjadi seorang hacker yang sangat jago. Dan Jaemin ini merupakan tokoh utama dalam film ini. Dia adalah murid SMA yang cukup fenomenal di kalangannya. Kecerdasan serta ketampanan yang dimilikinya membuatnya menjadi murid nomor 1. Namun, semuanya berubah ketika salah seorang murid yang bernama Lee mendadak terkenal. Dan tentunya semua itu tidak terlepas dari ketampanan yang dimiliki oleh Lee. Bahkan saking terkenalnya Lee, si Lee ini mampu mengalahkan kepopuleran yang dimiliki oleh Jaemin. Menurutnya, kepopuleran Jaemin ini semakin terasa ketika wanita yang dicintainya yang bernama Juhye lebih memilih Lee sebagai pria idamannya. Padahal Jaemin adalah teman dekatnya sejak lama. Tapi karena Jaemin tidak berani mengungkapkan perasaannya, Juhye pun hanya menganggapnya teman dekat saja. Dan tak lebih dari itu. Kemudian tampaklah sosok pria yang bernama Leo dan seorang wanita yang bernama Haeso sedang melakukan aksi peretasan terhadap salah seorang pria yang tidak lain adalah Jaemin. Mereka berdua ini juga seorang hacker yang memiliki kelompok yang bernama Battleworld. Di sini diam-diam Hasso mulai mencari tahu tentang si Jaemin dan mulai tertarik dengan prestasi yang dimiliki oleh Jaemin, yang mana nantinya Jaemin akan mereka rekrut menjadi anggota di Battleworld. Jaemin sendiri bekerja sebagai operator di sebuah warnet, dan di warnet ini Jaemin melancarkan aksinya, yang mana di sini dia menunjukkan bagaimana kejahatan dunia cyber beraksi. Dan dia menggunakan nama samaran bernama Hack. Di tengah-tengah aksinya, Jaemin mendapati sebuah pesan dari orang misterius yang bernama You Know What. Yang intinya orang misterius ini menantang skill yang dimiliki oleh Jaemin. Dan You Know What ini merupakan seorang hacker yang membunuh ayahnya. Namun saat akan menunjukkan skillnya kepada orang tersebut, tiba-tiba Juhye datang lalu mengajak Jaemin untuk menemaninya minum sekaleng minuman. Karena Jaemin diam-diam suka kepada Juhye, tentunya dia tidak akan menolak ajakannya. Namun pada faktanya sejauh ini Juhye tidak peka kalau dia sedang disukai oleh Jaemin, malah lebih memilih Lee untuk menjadi pacarnya. Nah, ternyata setelah ditanya-tanya lebih dalam, Juhye ini suka pada Lee dikarenakan Lee tidak memilih-milih golongan untuk menjadi penggemarnya. Dan Lee lebih santun dan menjadi murid kesayangan para guru, sehingga banyak wanita yang menyukainya. Singkat cerita, saat Jaemin sedang berselancar di dunia maya, secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan dari seseorang, yang isinya dia telah diterima menjadi anggota Battleworld. Orang tersebut memerintahkan Jaemin untuk segera datang pada salah satu ruangan yang ada di gedung tersebut. Dan tiba-tiba Lee telah berada di belakang Jaemin. Jika dilihat, Lee mencoba untuk memata-matai Jaemin. Tapi untuk urusan apa? Untuk lebih tahu, mari kita ulas lebih dalam. Untuk menuju sebuah gedung yang ditunjukkan oleh sekelompok Battleworld,
Jaemin diharuskan untuk melewati sebuah lorong. Di lorong inilah Jaemin melihat sosok wanita berbaju putih. Dan rupanya wanita tersebut adalah Juhe yang menggunakan baju putih. Di sisi lain, ayah Juhe yang bernama Kyung sedang berbicara dengan salah satu teman sekolahnya yang bernama Minho, dan dia merupakan seorang investor di dunia cryptocurrency. Minho ini meminta Kyung untuk menginvestasikan uangnya pada sebuah perusahaan yang bernama Constantria. Awalnya Kyung ini menolak, namun pada akhirnya dengan mulut manipulatif yang dimiliki Minho, akhirnya Kyung tergiur. Kemudian Minho meminta kepada Kyung untuk menghadiri sebuah seminar, yang mana di dalam seminar tersebut Minho akan menerangkan kepada calon investornya tentang seluk-beluk investasi di dunia cryptocurrency. Singkat cerita, Jaemin dan Juhe telah sampai di markas Betterworld, dan ternyata para anggota Betterworld merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Leo dan Haeso. Kemudian Leo menjelaskan tentang visi misi yang dimiliki oleh aliansi Betterworld ini, yang pada intinya ingin merubah dunia menjadi lebih baik melalui sebuah peretasan. Melalui aliansi yang mereka buat ini, mereka berencana membantu para hacker baik atau White Hat untuk melawan aliansi para hacker jahat atau Black Hat. Pada awalnya terjadi sedikit tegangan di antara mereka, yang mana Jaemin meremehkan kemampuan aliansi Betterworld. Hingga pada akhirnya Haeso mengungkit kembali kasus kematian ayah Jaemin. Dan Haeso juga menjelaskan kepada Jaemin bahwa dia juga ingin membantu Jaemin dalam menangkap pelaku pembunuhan ayahnya. Mulai dari sinilah tim baru Betterworld terbentuk. Kemudian Jaemin mendapat panggilan dari Juhe yang mengabarkan bahwa ayahnya yaitu Kyung hendak mengikuti sebuah investasi saham, yang mana uangnya saat ini akan digadaikan dengan sebuah koin cryptocurrency. Melihat hal tersebut, Jaemin tentu tidak akan tinggal diam, karena Jaemin tahu kalau koin yang akan diinvestasikan hanyalah koin scam atau tipu-tipu yang dinaungi oleh Minho. Singkat cerita, seminar pun dimulai. Kyung tampak terheran-heran dengan apa yang dimiliki oleh sahabatnya dan semakin percaya dengan investasi kripto yang telah dijanjikan, tanpa mereka sadari bahwa sedari tadi tim Betterworld telah melancarkan aksinya dan tinggal menunggu saat yang tepat untuk menampilkan hasil kerjasama mereka. Dan saat Minho mempresentasikan perusahaan investasinya, secara tiba-tiba lampu pun mati. Lalu proyektor presentasi menampilkan sebuah percakapan video CCTV yang intinya investor tersebut akan melakukan sebuah penipuan terhadap para nasabah mereka. Video tersebut tentu membongkar kedok mereka sebagai penipu yang akan menipu para korbannya dengan investasi bodong. Hal itu pun menyadarkan ayah Juhe untuk lebih berhati-hati jika ingin berinvestasi. Sementara itu, di sisi lain, tampak seorang hacker yang bernama Yunowat sedang mencari tahu lebih dalam mengenai seseorang yang bernama Hack, yang tidak lain adalah Jaemin sendiri. Tapi di sini mereka tidak berhasil melacak dan mengetahui siapa orang di balik nama Hack. Di sisi lain, aksi peretasan yang dilakukan oleh kelompok Betterworld tentu menarik perhatian Biro Keamanan Cyber milik negara dan membuka mata bagi para investor untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan hartanya. Namun di satu sisi, hal tersebut tentu mengundang para hacker jahat untuk memburu para hacker baik. Dan hal tersebut tentu akan sangat berbahaya bagi keselamatan Jaemin dan juga orang-orang yang ada di Betterworld. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini, Lee dan Jaemin sedang bersantai di satu tempat. Mereka sedang membicarakan mengenai wanita yang sedang mereka sukai. Dan sialnya, Lee ternyata juga menyukai Juhe, wanita yang disukai oleh Jaemin. Sontak hal tersebut membuat hati Jaemin menjadi remuk. Kemudian di pagi harinya, perkataan Lee yang juga suka dengan Juhe masih melekat di dalam pikiran Jaemin. Dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan munculnya sebuah notifikasi bahwa Yunowat memposting sebuah postingan baru mengenai sebuah pertukaran uang di perusahaan Songdo, yang mana nasabah dari perusahaan tersebut akan menukarkan koin-koin kripto yang mereka miliki. Nah, dengan ini Jaemin berencana mencoba memancing Yunowat untuk masuk ke dalam jebakannya dan mencuri koin-koin tersebut dan beradu skill dengan skill yang dimiliki oleh Yunowat.
Untuk itu pun dia meminta bantuan dari timnya, yaitu Better World, Leo dan Haeso. Leo dan Haeso yang peduli terhadap Jaemin yang hendak membalaskan dendam atas kematian ayahnya, mereka pun setuju untuk membantu Jaemin. Pada akhirnya, mereka pun melakukan sebuah persiapan untuk melancarkan sebuah serangan cyber terhadap perusahaan Songdo. Di sini Jaemin memasukkan sebuah malware ke dalam server utama di perusahaan tersebut. Dengan malware itu, nanti koin kripto milik para nasabah Songdo secara otomatis akan masuk ke dalam rekening milik Kyung dan orang-orang yang ikut campur dalam misi ini. Jaemin yang telah selesai memasukkan malware tersebut diketahui posisinya oleh satpam penjaga gedung. Sontak, hal tersebut membuat posisi Jaemin menjadi terancam. Beruntung Jaemin memiliki bela diri yang cukup mumpuni untuk melawan para penjaga gedung, sehingga dia dengan mudah mengalahkan mereka, lalu keluar dari gedung itu dengan selamat. Setelah Jaemin keluar, malware yang telah ditanamkan di server utama Songdo mulai beraksi. Dan seketika, koin kripto dengan jumlah yang lumayan banyak masuk ke rekening Kyung dan orang-orang yang telah ditipu oleh perusahaan tersebut. Kemudian, pada akhirnya, rencana Jaemin untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya pun tinggal selangkah lagi. Di malam setelah aksi peretasan yang menggemparkan dunia tersebut, You Know What pada akhirnya menghubungi Jaemin, lalu memerintahkan Jaemin untuk membawakannya sebuah USB drive yang berisi koin kripto yang telah diambilnya. Dan You Know What akan memberikan data atas kematian ayahnya sebagai pertukaran. Dan ternyata orang di balik nama You Know What merupakan teman sekolahnya sendiri, yaitu Lee. Orang yang selama ini terlihat baik di depan umum, tapi ternyata dia adalah seseorang pembunuh. Nah, semua itu didasari oleh rasa irinya kepada Jaemin. Sebelum Lee menjadi populer di kalangan sekolah, dia merasa bahwa kerja keras yang dicapai direnggut begitu saja oleh Jaemin, hingga akhirnya dia mampu mendongkrak popularitas dan melampiaskan kekesalannya dengan membunuh ayah Jaemin. Dan kemudian Lee berniat mengambil kembali data kripto yang sebelumnya diretas oleh Jaemin melalui USB drive yang ia genggam. Ternyata USB tersebut telah disusupi sebuah malware yang dapat membackup data secara online dan otomatis. Sehingga sekarang data rahasia milik Lee telah berada dalam genggaman tangan Jaemin. Lee yang tak terima data rahasianya diretas dan disebarluaskan, dia pun menyerang Jaemin. Namun bukannya Jaemin yang tersungkur, justru Lee yang harus tersungkur. Dengan data rahasia dan kejahatan Lee yang telah terbongkar, akhirnya Lee ditahan atas apa yang telah dilakukannya. Dan aksi peretasan yang dilakukan oleh para tim Better World pada akhirnya dikenang sebagai aksi peretasan yang paling berpengaruh dan mampu mengubah dunia, khususnya cryptocurrency, sehingga meminimalisir investasi yang berbau scam atau tipu-tipu. Setelah apa yang telah terjadi, akhirnya Jaemin dan Juhe resmi berpacaran. Begitu juga dengan Leo dan Haeso. Di akhir film diperlihatkan mereka yang hendak melancarkan aksi misi selanjutnya. Dan film pun berakhir. Sebagai info, sebenarnya kelompok hacker bernama You Know What bukan Lee saja. You Know What adalah sebuah organisasi hacker dengan aliran Black Hat yang bertujuan untuk memanipulasi perekonomian di seluruh dunia. Dan secara mengejutkan, ternyata Leo adalah bagian dari You Know What yang diam-diam menyusupi kelompok Better World demi kepentingan dari kelompok You Know What. Jadi itu saja alur ceritanya. Terima kasih sudah menonton.